Hai, Assalamualaikum, Uncle BS here and welcome to my channel. Well, untuk video kali ini saya akan membahas 3 hal misteri yang berada di Pulau Buton dan Pulau Muna. Pulau Buton dan Pulau Muna. Kedua pulau ini itu terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Kendari. Sementara Pulau Buton sendiri itu dia terletak di Kota Bau-Bau. Ya, Kota Bau-Bau ini terkenal dengan berbagai macam tempat wisata, terutama pantai banyak, kemudian gua-gua juga banyak. Tapi untuk video kali ini kita tidak akan membahas mengenai tempat-tempat wisata, tapi saya akan membahas mengenai 3 hal misteri yang ada di pulau ini. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Check this out. Yang pertama, lubang yang ada di dalam Masjid Agung Keraton. Jadi pada zaman dahulu kala, pada saat masa perang panjang, tiba-tiba mereka tuh mendengar suara beduk dan azan. Anehnya di sekitaran situ belum berdiri satupun masjid. Kemudian lambat laun masyarakat mengetahui bahwasannya suara azan dan beduk tersebut bersumber dari sebuah lubang. Dan masyarakat mempercayai bahwasannya sumber suara tersebut itu berasal dari Arab Mekah. Akhirnya pada masa Sultan Merhum Qaimuddin Khalifatul Khamis pada tahun 1542 Masehi, di atas lubang tersebut didirikanlah sebuah masjid dan dinamai dengan Masjid Agung Keraton. Well, dalam buku masjid-masjid bersejarah di Indonesia pada tahun 1999 yang ditulis oleh Abdul Bakir Zain, di situ dituliskan bahwasanya pondasi dibuat sedemikian rupa agar letak lubang tersebut itu berada di belakang khatib, ya, tepatnya itu di ujung pada saat imam sujud. Jadi di imam sujud di bagian depannya gitu. Pada tahun 1712 Masehi, di masa Sultan yang ke-19 yaitu Langkariri atau dengan gelar Sakiuddin Darul Alam, masjid ini itu direhab. Ya, direhab, kemudian direhab lagi pada tahun 1929 Masehi, yaitu pada Sultan yang ke-37 Laode Muhammad Hamidi Khaimuddin. Cuman bedanya itu pada saat zaman Sultan yang ke-37 itu, dia untuk lubangnya itu udah ditutupin semen. Jadi lubangnya itu yang tadinya cukup gede ditutupin semen, cuman disisakan lubangnya itu segede lubang gini tuh kurang lebih. Kemudian di atasnya ditutupin. Itu lubang tersebut hanya bisa dibuka atas izin Imam Masjid Agung Keraton. Dalam buku Tambaga atau Perak yang berjudul As-Sajaru Hulika Darul Batini wal Darul Munajat, ya, oleh Laode Muhammad Ahmadi, itu dikatakan bahwa 20 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya itu pada tahun 624 Masehi, pada saat beliau lagi di kota Madinah, itu beliau lagi berkumpul bersama sahabat-sahabat beliau, dan tiba-tiba pada saat itu terdengar 2 kali dentuman yang sangat besar. Well, setelah Nabi mendengar 2 kali dentuman yang begitu besar, seketika itu juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abdul Ghafur dan Abdul Syukur untuk mencari Pulau Buton atau Al-Batni. Ya, kemudian Abdul Ghafur dan Abdul Syukur melanglang buana untuk mencari Pulau Buton itu selama kurang lebih 60 tahun. Mereka mengelilingi dunia sampai akhirnya mereka tiba di kawasan Asia Tenggara dan melewati Selat Pulau Buton. Ya, pada saat melewati Selat Pulau Buton itu setelah maghrib mereka mulai mendengar suara azan seperti suara azan yang dikumandangkan di Mekah, Arab Saudi. Kemudian mereka turun di Pulau Buton,
mencari sumber suara tersebut. Well, begitu tiba di sumber suara tersebut, Abdul Ghafur dan Abdul Syukur itu terkejut bukan main. Mereka mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh Husain, di mana Husain itu adalah kerabat mereka sendiri yang biasa azan itu di Mekah. Well, jadi lubangnya di Pulau Buton nih, tapi mereka mendengar suara Husain yang ada di Mekah. Mereka pada saat itu langsung memanjatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya terhadap lubang yang gaib ini, yang bisa mendengar suara yang langsung dari Mekah. Jadi kejadian ini itu terjadi pada saat masa Sultan Wakaka, Sultan pertama Pulau Buton. Yang kedua, naga hijau yang berada di Pulau Buton. Ya, jadi pada saat masuk di Pulau Buton itu terdapat ikon patung naga hijau yang cukup besar. Itu yang letaknya itu terletak di tengah-tengah Pulau Buton, ya. Tepatnya itu di Pantai Kamali. Ya, kemudian tidak jauh sekitar 5 km tuh ada patung juga yang menyerupai ekor naga. Jadi memberi kesan bahwasanya tuh kepalanya, ekornya, jadi badannya itu ada di bawah tanah gitu. Ya, jadi ini ikon dari kota Wau-Wau. Well, jadi patung naga ini tuh merupakan simbol yang menandakan bahwasanya antara Kesultanan Buton dan Imperium Cina itu telah bekerja sama pada masa lalu. Ya, dan juga patung naga ini menandakan bahwasanya bangsa Cina itu sudah hadir di Pulau Buton ini tuh sejak lama ya, sejak pada saat masa Kesultanan. Namun ada juga sebuah mitos yang menceritakan bahwasanya ada seorang warga yang pernah melihat sosok naga, ya, naga hijau itu secara langsung. Dan setelah beberapa hari itu, orang tersebut meninggal secara misterius. I don't know, it's like a fairy tale. I think it's just mitos. Yang ketiga, kisah Laode Wuna. Ya, jadi cerita tentang Laode Wuna ini itu sudah sangat terkenal ya, terutama di wilayah sana, di wilayah Raha. Ya, sama di Pulau Buton juga ini sudah sangat terkenal. Jadi Laode Wuna ini adalah sosok makhluk setengah manusia dan setengahnya lagi ular. Ya, jadi meskipun seperti itu, Laode Wuna ini adalah anak seorang raja yang bergelar Om Putu Sangya. Jadi mereka ini tinggal di Muna, tidak jauh dari Pulau Buton. Dikatakan bahwa raja sudah menikah selama 70 tahun, tapi belum dikaruniai seorang anak. Ya, jadi kemudian pada suatu malam raja itu merenung memikirkan bahwasanya betapa hampanya hidup raja ya tanpa kehadiran seorang anak. Apalagi raja itu membutuhkan anak untuk penerus tatanya kelak. Ya kan, siapa lagi yang meneruskan tata raja itu bukan anaknya sendiri. Ya, di saat yang bersamaan terdengar kabar ya tentang saudagar Arab yang bernama Saidi Raba. Jadi kehadiran Saidi Raba ini itu sebenarnya bertujuan untuk mengajarkan Islam ya untuk wilayah Muna, Toraha dan sekitarnya. Ya, cuman terdengar kabar bahwasanya Saidi Raba ini bukanlah saudagar biasa. Ya, jadi Saidi Raba itu kayak punya suatu kelebihan ya. Karena kenapa? Saidi Raba ini datang ya dari Arab ke Muna itu melalui udara. Ya, kabar kesaktian dari Saidi Raba ini tuh terdengar sampai ke telinga raja. Sampai akhirnya raja menyuruh anak buahnya itu untuk memanggil Saidi Raba. Panggilan pertama Saidi Raba menolak
dikarenakan di wilayah istana sekitarnya situ terdapat banyak babi. Ya, makanya Saidi Raba itu menolak karena dia muslim. Sampai akhirnya raja melepaskan babi-babi tersebut dan memanggil kembali Saidi Raba. Datanglah Saidi Raba ke istana. Untuk menguji kesaktian Saidi Raba, raja bertanya kepada Saidi Raba, "Wahai Saidi Raba, apa yang kau ketahui tentang pikiranku dan perasaanku sekarang ini?" Kemudian Saidi Raba itu menjawab, "Yang ada di pikiran raja sekarang adalah raja menginginkan seorang anak." Setelah mengetahui apa yang diinginkan sang raja, pada saat itu juga Saidi Raba langsung memanjatkan doa kepada Allah agar diberikan anak kepada istri sang raja yang mandul. Setelah beberapa hari kemudian, ternyata doa Saidi Raba itu dikabulkan. Ya, akhirnya istri sang raja mengandung. Sebelum meninggalkan Pulau Muna, Saidi Raba berpesan bahwasanya anak yang dikandung oleh istri sang raja adalah roh yang terpaksa diberikan oleh Tuhan, karena mengingat umur dari istri sang raja itu sudah sangat tua ya. Dan setelah istri sang raja melahirkan, benar saja apa yang dikatakan Saidi Raba, anak dari sang raja lahir dengan wujud yang cukup mengerikan, yaitu berupa setengah manusia dan setengah ular. Anak tersebut diberi nama oleh sang raja, yaitu Laodewuna. Ya, karena malu, sang raja sering menyembunyikan Laodewuna di kamar. Itu pada saat ada tamu-tamu penting yang datang ke istana. Ya, kemudian menjelang remaja, keinginan biologis dari Laodewuna ini itu sama pada umumnya dengan anak-anak remaja lainnya, ya, keinginan biologis, ya, nafsu, hasrat. Jadi Laodewuna ini mulai tertarik dengan gadis-gadis yang berada di sekitar istana. Dia juga mulai merayu-rayu gadis-gadis tersebut. Bahkan dengan berani, Laodewuna itu menyatakan kepada sang raja bahwa dia ingin memiliki seorang kekasih. Mendengar hal tersebut, kontan sang raja langsung mengasingkan Laodewuna di Linggumora. Ya, jadi mendengar hal tersebut ya, bahwasanya Laodewuna ingin memiliki seorang kekasih, itu raja ini frontal ya. Bukannya didukung, malah Laodewuna ini diasingkan di Linggumora dengan berbekal 44 butir telur dan 44 ikat ketupat selama 40 hari. Ya, genap 40 hari Laodewuna keluar dari gua Linggumora, itu terbang ke langit dengan badannya yang bersinar. Jadi sampai sekarang tuh masyarakat masih mempercayai bahwasannya Laodewuna ini masih hidup. Dan Laodewuna ini menjaga Pulau Muna, bahkan menjaga juga Pulau Buton. Itulah dia tadi 3 pembahasan hal misteri yang ada di Pulau Buton dan Pulau Muna. Ya, jika ada yang kurang atau ada yang ingin tambahkan, please komen di bawah. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya. Ya, jangan lupa juga share. Hope you guys enjoy this video. Okay, thank you for watching. Bye. Berjudul As-Sajaru Haqqi.